Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi pada dia jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah. Ini kan zaman sekarang ini kan orang lagi bingung urusan rezeki semuanya ya. Jangan batasi rezekimu kok kamu mikir rezeki hanya dari makhluk. Ini pola pikir yang keliru. Memikirkan rezeki, begitu bilang rezeki langsung ilingnya makhluk. Ya perusahaan, ya bos, ya orang kaya, ya keluarga yang kaya. Pikirannya makhluk. Itu semuanya pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Kalau kamu pengen rezeki, jangan minta sama yang sama-sama makan rezeki. Mintanya langsung kepada sang pemberi. Siapa? Allah. Minta ke pemberi rezeki. Itu hatinya minta sama pemberi rezeki. Kemudian amal dohirnya, ikhtiarnya lakukan sebagaimana yang sesuai dengan syariat. Waktunya kerja ya kerja. Di PHK, ya pokoknya waktunya kerja tetap jalan keluar rumah. Pokoknya ubet. Oh, namanya tinggal di Indonesia tuh enak kok. Sego gareng di PMI dadi karak didol payu. Betul apa enggak? Itu ke pinggir pantai ogrek-ogrek dapat ake. Katanya kan gitu ya. Katanya kan gitu. Tinggal di Indonesia ini kan enak, semuanya kan lah. Laku apa yang enggak laku di sini? Pokoknya kerja. Kenapa? Orang itu kalau sudah harokah, nanti akan turun barokah. Al-barokah bil harokah. Kan ada nasihat, al-barokatu fi alamil ghaibi, harokah barokah. Al-barokatu fi alamil ghaibi, la tanzilu illa bil harokati fi alamil musyahadah. Yang namanya berkah dari alam yang gaib yang tidak nampak, itu tidak akan turun kecuali adanya gerakan di alamul musyahadah, alam yang nyata ini. Itu Siti Maryam, ketika beliau akan melahirkan, perempuan akan melahirkan, ketika itu sama Allah Ta'ala disuruh gerakkan pohon. Anda pernah tahu pohon kurma? Pernah tahu? Pohon kurma itu kokohnya kayak tiang-tiang ini loh. Itu yang dorong orang banyak yang gak akan goyang itu tidak akan. Pohon kurma itu sangat kok. Nanti perempuan hamil Allah Ta'ala suruh gerakkan. Disuruh gerakkan. Apakah goyangannya ini yang menjadikan kurmanya nanti berjatuhan? Enggak. Tapi apa? Gerakannya dia ini loh manut sama Allah yang akhirnya turun kurma itu sebagai berkah. Hidup juga gitu. Harokah keluar. Ikhtiar, tapi berharapnya bukan berharap sama makhluk-makhluk yang ada, berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, itu namanya cari rezeki itu begitu. Jangan artinya mikir tergantung sama yang makan rezeki. Itu sama-sama makan kok. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya santai aja. Pokoknya waktunya gerak. Tidak mungkin, nanti kalau nggak bisa makan, tidak mungkin. Cecak lo mesti bisa makan. Betul enggak? Cecak itu melata ya. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Hafal semuanya lagu-lagu. Cicak itu kan nempel, merayap ya kan? Cicak, nempel, merayap. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuknya merayap juga. Nyamuknya terbang. Kalau pakai akal, cara makannya gimana? Yang dimakan kan terbang kemana? Yang makan cuma nempel. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah mau ngatur, Allah Ta'ala jadikan nyamuknya itu lupa sampai mendekat ke mulutnya cecak. Setelah itu dimakan sama cecaknya. Makanya Anda tidak akan pernah menyaksikan cecak sakit busung lapar. Wah ada. Cecak kelaparan enggak ada. Cecak itu pasti bisa makan, betul enggak?
rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya jangan batasi anugerah Allah Ta'ala dengan kita mengharap hanya kepada makhluk, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup disyukuri, rezeki ngarep sama Allah, tapi badan tetap ikhtiar ngikuti syariat, insya Allah senang dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, itu ada satu kisah, ini ada di tafsir As-Sawi, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi kalau dia sudah takwa? Yaj'al lahu makhraja. Tiap dia punya masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Plus wa yarzuqhu min haitsu tasib, dan dapat rezeki dari sisi yang tidak terduga. Dia tuh mikirnya jalurnya tuh ini rezeki saya, ternyata muncul dari sana. Dia mikir ke sana, muncul dari belakang sana. Macam-macam. Rezekinya tidak terduga. Itu kapan didapatkan? Jika bertakwa. Makanya termasuk magnet rezeki itu adalah menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Wis, enggak usah melu rasan-rasan. Maksiat yang paling lazim itu apa sekarang? Ngerasani. Duduk ketemu ngobrol, ngerasani. Betul apa betul? Di grup WA. Bu, di grup WA-nya sering ngomongin kebaikannya orang apa sebaliknya? Kita ini kalau ngomongkan kebaikannya orang enggak bertahan lama ya. Begitu ngomongkan jeleknya, Masya Allah, langsung murup bibirnya, nyala, macam-macam, stok aib menumpuk, langsung bongkar semuanya. Takwa sama Allah, matanya jangan lihat yang haram, mulutnya usahakan jangan sampai ucap yang haram, kok sampai kepleset istighfar minta ampun. Begitu lagi istighfar lagi minta ampun, begitu terus. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi pada dia jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak disangka. Itu ada cerita. Ada anak tinggal sama orang tuanya. Anak ini kerjaannya cari kayu. Kerjanya cari kayu anak ini. Nah, ketika dia tuh cari kayu gitu, kemudian suatu hari dia ditangkap. Dia ditangkap oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, kemudian ditawan. Ini bapak ibunya Masya Allah tangisan, anak ini bukan cuma sekedar anak, ini tulang punggung keluar. Bukan cuma anak, anak ini menjadi tulang punggung di dalam keluarga anak ini. Bapak ibunya nangis, setelah itu merasa sedih dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu, udahlah. Pokoknya kita datang sama Nabi Muhammad. Minta petunjuk sama Nabi. Karena Nabi tahu kita serba kekurangan, nanti dapat apa ini dari Nabi. Datang bapaknya ketemu sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya Rasulullah. Ditawan sampai sekarang nggak tahu di mana, nggak jelas. Kemudian setelah itu sekarang posisinya lagi apa kita nggak tahu, masih hidup atau tidak nggak tahu. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Sedangkan dia tulang punggung kami. Jawabnya Nabi, taat sama Allah ya, takwa sama Allah. Dan berbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tak kira Habib Nafal. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian setelah itu pulang ke rumah. Istrinya nanya, ini
Gimana? Dapat apa dari Nabi? Mungkin dapat sumbangan mungkin. Enggak, zaman Nabi suruh takwa, suruh taat Allah, dan suruh memperbanyak la haula wa la quwata illa billah. Dari Nabi kita jalankan. Yang dari Nabi pokoknya kita jalankan. Akhirnya setelah itu jalankan. Subhanallah, anak itu ternyata enggak dibunuh. Tapi memang ditawan untuk diperbudak. Untuk dijadikan dan nanti orang itu nanti dijual di pasar budak begitu. Jadi manusia itu dulu di dagangan juga manusia itu dulu. Itu ada namanya pasar budak. Nah, ketika belum dibawa pasar budak, dia dikasih tugas menggembala. Menggembala. Nah, bahasa Arabnya al-angonu. Angon bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya the angon. Dikasih tugas menggembala. Gembala itu ada kambing, ada unta digembala semua sama dia. Menggembala, pulang maghrib. Maghrib istirahat, ditawan lagi. Besok pagi menggembala lagi. Anak ini mulai pinter. Wah, saya menggembala enggak diawasi ternyata. Hari kedua coba cari tempat agak jauh lagi. Jadi angonnya agak jauh, yang enggak begitu kelihatan. Tapi mesti diawasi. Oh, aman. Hari ketiga lebih jauh lagi. Hari-hari berikutnya belum aman, lari. Kabur sampai ke kota Madinah. Kabur sampai ke kota Madinah. Kabur lari anak itu. Lah begitu anak itu lari ternyata enggak cuma dia, ada yang ikut. Lari ini ada yang dia pergi tuh lari ke Madinah tuh ikut semuanya, nih ternak-ternak ini ikut semuanya. Digiring semua sama dia ikut semuanya sampai rumahnya ketemu sama orang tuanya rangkulan senang setengah mati, alhamdulillah. Itu bisa senang, bapaknya buka rumah kaget. Anda tahu yang ikut sama dia itu kalau saya tidak salah hitung kurang lebih kambingnya 4.000 ekor. Untanya 50 ekor. Berapa coba itu? Unta yang bisa berperjalanan jauh itu bisa harga hampir 200 juta loh. Berarti kalau 50 ekor berarti harganya berapa? 10 M. Nah, kambing 4.000 ekor anggap 2 jutaan. Berapa berarti? Pokoknya dihitung sendiri ya. Pokoknya banyak. Itu bapaknya kaget, loh. Gimana ini? Ini kan punyanya orang harbi, punya orang ini memerangi Islam. Hukumnya gimana nih? Diambil boleh apa enggak ini? Katanya ya boleh. Boleh aja. Kata bapaknya enggak boleh. Kita harus tanya dulu sama Rasulullah SAW. Datang sama Nabi dijelaskan kronologinya, nanya ini hukumnya halal atau tidak? Jawabnya Nabi Muhammad, kalau perlu saya kasih bagiannya ya. Maksudnya dari saking halal Nabi Muhammad minta jatah juga. Bukan Nabi rakus, tapi Nabi bercanda dan menunjukkan bahwasanya itu semuanya halal. Anak hilang, pulang bawa ternak. Bayangkan coba. Nah mungkin juga ada nih teman-teman kita yang lagi lihat kajian ini atau yang lagi hadir di PHK, enggak apa-apa, sebentar lagi jadi bos insya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah itu kuncinya semuanya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hidup, jadi gini, orang hidup itu modal utama itu takwa sama Allah. Anda, setiap orang itu pasti pengen membekali anaknya dengan harta yang cukup, betul enggak? Gimana caranya anak saya hidupnya berkecukupan, hartanya nanti insya Allah bisa dibuat hidupnya dia itu enak. Anda bekali anak Anda harta, tapi enggak pernah membekali kepada anak Anda takwa. Itu Anda enggak sayang sama anak. Itu bukan bekal yang sesungguhnya. Bekal yang betul-betul bekal itu kalau anak Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu baru bekal. Sangu, yaitu Abdullah bin Mas'ud itu, ya Allah. Ini saya kalau merenungkan kisah ini kadang-kadang bingung. Abdullah bin Mas'ud itu sakit. Datangi sama Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Panggilkan dokter ya, nggak mau. Dik saya kasih harta ya, nggak mau. Sayyidina Utsman kaya, saya kasih harta yang nggak mau. Ya udah kalau itu hartanya buat anak-anak kamu, nggak perlu. Anak saya sudah saya ajari tiap hari baca surat Al-Waqiah. Kata Nabi Muhammad, yang baca surat Al-Waqiah tidak mungkin tertimpa kemiskinan. Yang menarik itu yakinnya sama ucapan Nabi lebih dia yakini dibandingkan uang yang ada di hadapan mata. Ini yang istimewa. Ini kan dia dapat tawaran, Sayyidina Utsman mau ngasih duit. Tujuannya apa? Biar anak-anaknya hidupnya makmur, ya kan? Tapi beliau menolak, nggak mau. Kenapa? Kalau kamu khawatir sama anak saya, jangan khawatir. Anak saya itu sudah saya ajari, wiritannya itu tiap hari baca surat Al-Waqiah, nggak akan miskin. Nggak akan miskin. Itu. Nah, yang aneh itu, kok ini duit ketok moto. Kelihatan ada di hadapannya, dia lebih yakin dengan surat Al-Waqiah. Bukan berarti terus aneh dibiarkan miskin, enggak. Abdullah bin Mas'ud juga punya harta. Tapi Abdullah bin Mas'ud menganggap harta Sayyidina Utsman lebih penting kalau dikasihkan sama orang lain. Beliau tinggalkan anaknya mungkin berkecukupan, tapi beliau lebih yakin kalau saya mewariskan pendidikan, anak saya kenal dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka insya Allah anak saya itu akan makmur. Gitu. Itu yang penting kita wariskan kepada anak kita semuanya. Habib, membaca Quran dengan tujuan untuk mencari duit itu kan tidak boleh. Tadi yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud ngamalkan apa enggak? Ngamalkan. Terus kalau yakinan apa Abdullah bin Mas'ud kurang ikhlas kalau gitu? Ya ikhlas. Ada orang baca sholawat, baca surat Waqiah, niatnya untuk urusan dilancarkan rezeki. Boleh apa enggak? Boleh dengan catatan dia berharapnya kepada Allah. Boleh. Tapi kalau berharapnya sama makhluk, contoh. Bosku pas dapat untung gede nih, saya mau baca Waqiah biar bosku ngasih saya duit, itu enggak boleh. Karena sama manusia, sama makhluk. Kalau mintanya sama Allah enggak apa-apa. Boleh minta kaya, boleh. Mintanya sama yang maha kaya yaitu Allah Subhanahu. Boleh minta dunia, boleh mintanya sama pemilik dunia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh. Nah kalau itu sudah diamalkan, maka insya Allah konsep hidupnya tuh enak. Konsep hidupnya itu akan enak. Insya Allah akan mendapatkan kemakmuran fid dini wa dunya wal akhirah. Enak hidupnya. Dapat rezeki, urusan rezeki pokoknya ngalir. Nanti yang penting takwa, Waqiah ya mbah. Baca waktunya ngaji juga ngaji waktunya ikhtiar ya tetap ikhtiar. Semua rezeki nanti yang ngatur Allah Subhanahu, dan semua keadaan tetap kita itu usahakan selalu bersyukur. Kenapa? Yang bersyukur nanti insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.